Ya, kembali bertemu dalam program podcast Akap Anta Kirana Asabuas dari Keblinger. jadi kebenar. Oke, Ya. Apa nih Bo, Keblinger lainnya yang terjadi nih? Nah, Pak Anta, kita hari ini mau bahas tentang nggak ada kasih. Nggak ada kasih? Iya. Maksud lu? Nah, jadi orang suka gini. Kalau saya datang ke Pak Anta nih, Hmm, Pak Anta saya pinjam uang dong. saya pinjemin. Saya pinjam uang dong Pak Anta. Yang kedua kali Iya. saya pinjemin lagi. Saya pinjam lagi dong Pak Anta. Wah, ini kok berkali-kali ya pinjem terus ya? Nggak saya pinjemin. Nggak ada kasih Pak Anta. Sering tuh begitu itu tuh. itu yang kita mau bahas. Orang di balik itu karena dia nggak tahu mau apa gitu kan, lalu bilang udah nggak ada kasih, udah nggak ada kasih deh, Pak Anta nggak ada kasih nih sama saya. Nah itu gimana tuh? Banyak orang keblinger begitu Pak Anta. Jadi kan kita tahu ya ada sebuah kisah ya. Ah. Katanya kalau ada orang yang berbuat baik, itu katanya ditulisnya di atas pasir. Begitu Oke. besok kena air laut, hilang. Iya. Tapi kalau ada orang berbuat jahat, nulisnya di atas batu. Dan nggak dilupakan. Nggak bisa Pak. Artinya terhadap sesuatu yang baik, kita mudah lupa. Tapi terhadap sesuatu yang tidak baik, kita ingat terus. Waduh. Nah, memang ini di kalangan termasuk orang Kristen terjadi ya. Iya. Ada orang-orang tuh yang minta dibantu, minta ditolong, kita bantu, kita tolong. Terus kemudian keseringan, manja. Begitu nggak dibantu, nggak ditolong, bilangnya nggak ada Kasih. kasih. Nggak ada kasih. Apalagi kalau lu hamba Tuhan, Bu. Oh. Nggak ada kasih. Betul. Ya, apalagi kalau sharing firman, apalagi kalau gembala. Betul. Makin rohani, Aduh. Ngalamin ya? makin Ngalamin. dihakimi. Ngalamin ya? Ngalamin Nah pasti. gimana dong Pak Anta? Orang-orang kayak gini nih. Nah, menurut saya kita perlu mengerti secara lengkap Oke. apa definisi mengasihi. Nah itu. Ya. Gimana Nah, tuh? mungkin di bayangan di benak orang-orang ini mengasihi itu ya membantu, Iya. menolong, membelai, mencukupkan segala hal. Mengasihi kan begitu. Namun ada sisi kasih lainnya yang perlu diketahui juga oleh kita semua supaya kita kebenar. Oke. Apa Jangan tuh? Apa tuh? keblinger. Oke. Ini kan bahaya. Iya. Kalau saya bertemu dengan seseorang, misalkan lu nih, lalu lu kasih nasihat ke gua. Nasihatnya itu cukup menyakitkan. Lalu saya bilang, wah jahat nih, nggak mengasihi. Padahal nasihat itu emang saya butuhkan. Oke. Ya, jangan-jangan itu sebuah tindakan kasih sebenarnya. Ya, Gimana tuh? ayatnya begini. Gimana? Wahyu pasal 3 ayat 19. Oke. Ini kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia ya Oke. saat itu. Wahyu 3:19 berkata, barang siapa kukasihi, kata Tuhan, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, bayangkan loh, yang Tuhan kasihi itu ditegor, Ya. dihajar Ya. supaya bertobat. Iya. Jadi relakanlah dirimu. Oke. Ya. Belum lagi ayat yang lain saya baca di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Oke. Jadi kita sebagai anak nggak menjadi anak gampangan. Iya. Anak manja yang ketika keluar dari rumah nggak bisa apa-apa. Aduh. Menghadapi muka orang pun nunduk. Aduh. Kenapa? Nggak pernah dihajar, nggak pernah diajar, dididik gitu loh. Iya. Jadi kasih itu bukan hanya melakukan sesuatu yang disenangi orang saja. Kadang-kadang kasih itu kita melakukan sesuatu tidak disenangi oleh dia, tapi itu penting. Karena kasih itu bukan hanya menghibur, menolong, dia juga mendidik, memperbaiki, mendewasakan. Nah, itu kasih. Oke. So, supaya kita nggak jadi umat yang keblinger, Oke. kita perlu memaknai kasih secara lengkap. Bahwa kasih itu juga ada disiplin di situ. Iya. Nah, Pak Anta ngebedainnya gimana? Ngebedain ini hajaran karena kasih atau memang hajaran karena dosamu sendiri? Nah, itu gimana tuh, Pak Nah, Anta? makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, itu ada dua macam. Oke. Ada sebuah masalah yang datang karena memang Tuhan izinkan. Ya. Itu namanya ujian. Oke. Ada masalah yang datang itu karena saya buat sendiri. Ya, contoh lah kalau kita lihat kisah ketika Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului dia di Laut Galilea, Danau Galilea. Oke. Lalu tiba-tiba di subuh dia datang dalam keadaan kapalnya terkena badai. Iya. Nah, pertanyaan saya, Bu, Tuhan tahu nggak kalau kapal murid-muridnya itu akan terkena badai? Tahu. Tahu dong dia Tuhan. Tahu. Kenapa disuruh jalan sendirian dan dia nggak ikut? Iya. Nah, itu gimana tuh? Seolah-olah kan kayak Iya, Tuhan Yesus iya. sengaja gitu Betul, ya. betul. Sengaja gitu kan. Dan setelah itu dia datang,
dia redakan itu. Ya. Nah, jadi saya melihat bahwa ada yang namanya ujian dari Tuhan, ada yang namanya pencobaan yang muncul dari keinginan daging sendiri. Ya, karena firman Tuhan berkata kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Daging, betul, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini ujian yang perlu saya lewati untuk memurnikan saya, untuk supaya saya bertobat? Apakah ini sebenarnya sebuah masalah yang saya ciptakan sendiri? Ya, ini pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaannya untuk membedakan antara antara hajaran karena dosa atau hajaran karena kasihnya Tuhan, itu gimana? Ya, betul. Jadi kalau ilustrasinya paling gampang, saya lihat lu nih, Bu, di jalan, saya panggil, "Bos, bos." Nggak noleh. Biar noleh gimana? Ditimpuk kali. Lempar botol ya. Aduh. Lempar botol minum kita lempar. Supaya dilempar pakai batu kecil nggak noleh. Iya. Batu agak sedang nggak noleh. Batu gede lah noleh. Ya jadi kadang-kadang masalah Tuhan izinkan terjadi itu supaya kita juga kembali menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Untuk kita kembali sadar. Nah, beruntunglah kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan menghajar kita supaya kita bertobat. Karena kalau waktunya nggak ada lagi untuk kita bertobat, bahaya sekali. Iya. Jadi ada tujuan ya, Pak Anta. Kita bisa lihat dari tujuan juga gitu. Nah, kasih itu perlu punya tujuan. Jadi begini, kalau saya pukul anak saya, tujuannya hanya melampiaskan amarah. Tujuannya supaya saya ditakuti. Tujuannya supaya anak saya biar tahu rasa lu. Nah, berarti itu kasih yang nggak benar. Ya, di dalam kasih itu tujuannya nggak boleh untuk menghakimi, melukai, menghancurkan, tidak. Kasih itu menumbuhkan. Ya, jadi betul kata Dikau, Bu. Kasih itu perlu ada tujuannya. Ya. Lalu kalau orang itu yang pinjam ke saya kali yang ketiga nggak saya pinjemin, ada tujuannya. Supaya apa? Supaya kamu jangan terbiasa dengan minjem-minjem ini. Atur kembali kehidupanmu. Kalau nggak mampu ya jangan dibeli. Masa menggantungkan diri kepada pinjaman orang. Ya kan? Tapi kan buat dia nggak nyaman. Tapi ini adalah tindakan kasih. Nah, berarti Pak Anta kalau gitu kita sedang ngomong juga dari sisi kita yang mengasihi dengan kita yang menerima kasih gitu ya. Supaya ketika kita menerima kasih, kita nggak jadi anak gampangan, tadi Pak Anta bilang kan. Lalu saat kita mengasihi, kita punya tujuan menghajarnya. Betul. Gitu. Nah, kembali ke kita nih Pak Anta. Saya deh, Bapak gitu ya. Saya nih susah kadang-kadang tuh antara tadi Pak Anta bilang melampiaskan emosi atau memang saya ingin didik dia. Nah, kalau dari sisi kita nih Pak Anta yang mau mengasihi, tapi harus menghajar gitu ya, atau perlu menghajar. Itu gimana ngeremnya tuh Pak Anta? Nah, memang pasti orang tua nih juga dengerin nih banyak. Ini tantangan buat semua orang tua. Ya, saya juga pernah jatuh dalam dosa yang sama. Ya, artinya mendisiplinkan anak karena amarah. Iya, gimana? Tapi saya mempraktekkan sebisa mungkin ya, kayak anak usia 1-3 tahun kan lain-lain tuh. Ada yang nanti disiplinnya mereka ditaruh di sebuah ujung, namanya detention tuh. Detention, 3 menit kalau umur 3 tahun. Lalu yang ditinggal, dia harus bisa lihat wajah kita. Dan di situ aja, ya itu begitu. Tapi begitu udah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, udah lain lagi itu. Dan saya praktekkan juga yang tentang menggunakan tongkat itu. Saya pakainya centong kayu di rumah. Jadi saya kasih tahu anak saya sekali, Papa kasih tahu 3 kali kalau kamu nggak jalankan, Papa disiplin. Dan dia tidak lakukan itu, maka ayo sekarang buka celana. Buka celana. Jangan pelan-pelan, nggak sakit, agak kencang dikit, ya kan, pakai centong itu, tutup lagi dia nangis. Nah, sebenarnya pendisiplinan yang penting bukan saat pendisiplinan, setelah pendisiplinan. Gimana Pak? Jadi setelah pendisiplinan, saya putar badan dia, saya tanya, Joyce tahu nggak kenapa Papa pukul Joyce? Kalau dia bisa menjawab jawaban ini, berarti udah pas. Dan Joyce menjawabnya, karena Papa sayang. Dan itu kita beritahu dia, kenapa Papa pukul kamu? Karena Papa sayang sama kamu. Dijelasin gitu Pak. Papa mau supaya kamu tidak melakukan perilaku ini lagi ke depannya. Ya, sehingga dia tahu. Dan setelah itu kita peluk dan kita ajak berdoa. Jadi proses pendisiplinan itu saya yakin ini menantang. Karena begitu itu terjadi kadang-kadang, udah lihat anak kita kesel. Tabok, selesai pergi. Nah itu problemnya. Harusnya diajak komunikasi, dijelaskan kenapa itu. Bahkan sampai dia tahu maksud dari pukulan pantat ini apa? Itu loh. Jadi gini Pak Anta, ini menarik nih. Tadi kan Pak Anta bilang disiplin. Berarti kasih juga itu kasih yang disiplin gitu ya? Betul. Jadi selain punya tujuan, kasih ada disiplin dalamnya. Walaupun nih para pendengar juga mungkin ada yang berkata, saya nggak setuju dengan Pak Anta.
Kalau saya punya anak nggak pernah saya pukul, ya silahkan aja. Ya silakan aja, nanti tunggu anaknya gede, anaknya pukul dia Ya, gitu. karena ada firman Tuhan berkata begini nih, ya itu make sense. Ada firman Tuhan berkata begini, didiklah anak muda menurut jalan yang tepat baginya. Iya, supaya Ya, di masa tuanya dia tetap bisa di jalan yang iya, benar. betul. Ada juga ayat berkata, jangan sampai anakmu nanti menjadi duka Oh iya. bagi betul, orang tuanya di masa betul, masa mudanya nanti. betul. Ya, jadi kalau saya tidak memberanikan diri untuk mendisiplin anak saya, sehingga nggak mau lihat anak saya menangis, nanti ketika dia besar, orang tua yang menangis. Iya, betul. Karena perilaku mereka yang ya bisa mungkin cakadut gitu ya, yang nggak baik. Iya, betul. Nah, itu dari sisi orang tua ke anak, Pak Anta. Ya. Nah, kalau dari sisi yang menerima kasih, menerima disiplin, kalau tadi kayak Joyce kan, ibaratnya contohnya, Joyce akhirnya mengerti, menyadari itu. Nah, kalau kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, orang percaya, untuk bisa sampai ke tahap menyadari bahwa ternyata yang Tuhan lakukan ini untuk menyayangi saya itu gimana, Pak Anta? Iya, makanya ini jadi tantangan kan. Karena kan bagi orang yang susah, semuanya dianggap susah. Nah, Semuanya dianggap jahat. Iya. Hanya dia yang menjadi korban. Iya, benar. Mental korban ini perlu dibuang. Mental korban, benar. Mental korban. Artinya dia perlu untuk benar-benar sadar. Ya, gimana caranya? Ya dia harus sadar. Kalau dia nggak mau sadar ya sulit. Iya. Sehingga saya rasa masukan-masukan nasihat dari orang-orang itu cukup buat kita sadar. Ya, sebenarnya bisa itu. Tinggal menyadari aja bahwa itu sesuatu yang memang perlu saya lewati. Itu. Oke, Pak Anta, Ya. tolong simpulkan supaya kita tidak salah memahami kasih, nggak jadi keblinger lagi nih, Ya, gimana Pak? supaya kebenar Supaya kebenar. kita pahami semua bahwa mengasihi itu adalah apa? Ya tindakan menolong, memberi bantuan, memberikan pinjaman. Tapi jangan lupa juga di dalam kasih ada pendisiplinan. Ya. Ya, intinya adalah kita perlu punya niat atau itikat baik mengasihi. Dan bentuknya tidak selalu kita mengasihi sesuatu, memberi sesuatu. Ya. Bentuknya bisa apa? Mengambil sesuatu. Oh, bisa. Bisa mengambil juga sesuatu. itu. Oke. Ya, oke. Siap. Jadi itu saja. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you.